Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 1 dalam mata kuliah MSDM akan menjelaskan materi tentang sistem perencanaan sumber daya manusia. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami pentingnya sistem perencanaan SDM, mengetahui proses pembuatan rencana, dan mengetahui tujuan perencanaan SDM. Pentingnya sistem perencanaan SDM. Perencanaan dalam suatu organisasi atau perusahaan sangat penting. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Yang kedua, adanya lingkungan yang cepat berubah seperti perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat organisasi harus selalu menyesuaikan. Yang ketiga, perencanaan juga dapat sebagai alat pedoman dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh organisasi. Perencanaan sumber daya manusia terbagi ke dalam 6 langkah. Yang pertama, memperbaiki penggunaan sumber daya manusia. Yang kedua, memadukan kegiatan personalia dan tujuan organisasi di waktu yang akan datang secara efisien. Yang ketiga, melakukan pengadaan karyawan baru secara ekonomis. Yang keempat, mengembangkan informasi dasar manajemen personalia untuk membantu kegiatan personalia dan unit organisasi lainnya. Yang kelima, membantu program penarikan dari pasar tenaga kerja secara sukses. Dan yang keenam, mengkoordinasikan program-program manajemen personalia yang berbeda-beda, seperti rencana-rencana penarikan dan seleksi. Selanjutnya yaitu penyebab timbulnya permintaan sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, lingkungan eksternal, yaitu ada ekonomi, sosial politik dan hukum, juga teknologi dan persaingan. Yang kedua yaitu organisasional. Yang pertama, rencana strategik, yang kedua anggaran, yang ketiga forecast penjualan dan produksi, yang keempat desain organisasi dan pekerjaan, yang kelima perluasan usaha, dan selanjutnya masuk ke persediaan karyawan yang terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama, pensiun, yang kedua permohonan berhenti, yang ketiga pemberhentian atau terminasi, dan yang keempat yaitu kematian. Komponen sosial ekonomi yang mempengaruhi sumber daya manusia. Yang pertama, penduduk yang berdasarkan kepada kelompok umur, jenis kelamin, fertilitas, pendidikan, jenis jabatan, pendapatan, dan mobilitas. Yang kedua yaitu angkatan kerja, di mana ke dalamnya terbagi menjadi setengah pengangguran, kesempatan kerja, pengangguran, dan pekerja mandiri. Yang ketiga yaitu pembangunan ekonomi. Dalamnya terdapat perubahan teknologi, kemampuan baru, potensi, dan proyek pemerintah prioritas. Yang terakhir yaitu sektor informal. Selanjutnya, teknik forecasting dalam perencanaan sumber daya manusia. Menurut ahli ada 3 teknik, yaitu teknik Delphi supaya ahli secara formal, dan yang ketiga yaitu keputusan informal dan segera. Yang kedua yaitu analisa tren. Yang pertama analisa statistik, yang kedua rasio produktivitas atau standar, dan yang ketiga ekstrapolasi, yang keempat indikasi. Yang ketiga atau lainnya, menurut pandangan lainnya, ada teknik yang pertama yaitu analisa anggaran dan perencanaan, yang kedua model komputer, yang ketiga analisa usaha baru, dan yang keempat analisa beban kerja, yang terakhir yaitu pendekatan normatif atau struktur organisasi. Nah, kelanjutan materinya akan disampaikan oleh Hizkia dan Suci. Jadi teman-teman stay tune terus di video ini. Selamat menikmati. Suplai sumber daya manusia. Suplai sumber daya manusia terbagi menjadi 2, yaitu estimasi internal, terbagi atas investasi SDM, bagian penempatan dan analisis Markov, dan estimasi eksternal, labor markets, tren kependudukan, sikap masyarakat, publikasi, dan pihak penyedia. Selanjutnya, komponen penyediaan tenaga kerja, yaitu pertama, tamatan lembaga pendidikan umum formal, pendidikan dan swasta. Kedua, tamatan lembaga pendidikan kejuruan, pemerintah dan swasta. Ketiga, tamatan lembaga latihan, pemerintah dan swasta. Dan terakhir, tamatan latihan yang dilaksanakan oleh pengusaha. Selanjutnya, sistem perencanaan SDM. Sistem perencanaan SDM terbagi menjadi 4, yaitu investasi persediaan SDM, forecast SDM, penyusunan rencana-rencana SDM, dan pengawasan dan evaluasi. Proses pembuatan rencana.
terbagi menjadi 7, yaitu penetapan tujuan, pengumpulan data dan informasi, perumusan berbagai alternatif, memilih alternatif terbaik, menentukan urutan-urutan dan waktu untuk tiap bagian aktivitas yang dilakukan, melaksanakan rencana yang telah dilakukan, dan terakhir, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana. Sekian yang saya dapat sampaikan. Lanjutkan kepada Suci Nurkodia. Tujuan perencanaan tenaga kerja. Tujuan konvensional satu, mendukung perkembangan ekonomi dengan jalan penyediaan tenaga kerja terdidik dan terlatih. Alokasi secara optimum sumber daya dan daya pendidikan. Yang kedua, pemenuhan permintaan masyarakat atau social demand. Tujuan pemerataan. A. Keadilan sosial melalui pemerataan pendapatan, pemerataan pendidikan. Yang B. Menciptakan kesempatan kerja, permintaan tenaga kerja menurut sektor. Seterusnya, permintaan tenaga kerja menurut jenis jabatan, permintaan tenaga kerja menurut proyek-proyek prioritas pemerintah, permintaan tenaga kerja regional, persyaratan penerimaan tenaga kerja oleh lembaga penerima kerja. Selanjutnya, dimensi permintaan supply SDM, penyebab permintaan. 1. Link eksternal. 2. Organization, teknik forecasting. 1. Ahli. 2. Tren. 3. Lainnya. Permintaan SDM jangka pendek, jangka. Yang sedangkan rencana SDM, proses staffing internal, proses staffing eksternal. Supply SDM internal, eksternal. Sedangkan bagan penempatan, inventarisasi persediaan, analisa pasang tenaga kerja. Cukup sekian dari kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau melafalkan kalimat. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.